sih kalian mikir gimana bisa satu produk yang diproduksi di satu negara dirakit di negara lain lalu dijual ke seluruh dunia? Nah, itulah gambaran dunia tanpa batas atau borderless world. Di video kali ini, kita akan membahas tentang peran perusahaan multinasional, langkah awal masuk pasar internasional, pengaruh hukum dan juga politik, tantangan sosial budaya, kerjasama perdagangan antar negara, sampai pada studi kasusnya. Semua itu membentuk bagian mana bisnis itu berjalan di tingkat global. Saat ini dunia bisnis berada dalam posisi borderless world, yaitu dunia tanpa batas, di mana perusahaan tidak hanya bersaing secara lokal, tetapi mereka juga bersaing secara global. Perkembangan teknologi dan perdagangan membuat perusahaan antar negara saling terhubung. Hal ini disebut dengan globalisasi, yaitu prosesnya mengalir informasi, investasi, perdagangan, dan budaya antar negara. Dampak dari globalisasi itu sendiri adalah perusahaan dapat membuka satu kantor pusat di negara lain dan juga dapat berproduksi di negara lain. Beberapa perusahaan juga mulai menerapkan sistem yang lebih fleksibel atau bosslessness. Hal ini bertujuan untuk mengurangi hierarki dan juga membantu karyawan dapat lebih kreatif dan juga bisa mengambil keputusan yang lebih cepat. Agar bertahan di era ini, seorang manajer perlu memiliki global mindset, yaitu pola pikir yang berbeda, yang dimana ia mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda latar belakang. Saat ini, kita akan masuk ke materi perusahaan multinasional atau multinational company, di mana perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memperoleh lebih dari 25% pendapatannya dari luar negara asalnya. Dalam 40 tahun terakhir, jumlah dan pengaruh perusahaan multinasional meningkat sangat drastis. Multinational company dikelola sebagai sistem global yang terintegrasi baik secara modal, teknologi, dan sumber daya, sehingga bisa dipindahkan ke negara yang paling menguntungkan. Meski beroperasi lintas negara, tetapi tetap ada satu pusat pengambilan keputusan strategis, dan para manajernya dituntut untuk memiliki perspektif global. Namun, kekuatan besar multinational company ternyata memicu reaksi terhadap globalisasi. Banyak masyarakat yang khawatir tentang hilangnya lapangan kerja akibat offshoring atau pemindahan sebagian kegiatan bisnis ke negara lainnya agar lebih efisien, dan juga mengenai praktik ketenagakerjaan di negara berkembang. Di sisi lain, perusahaan berpendapat bahwa globalisasi dapat menurunkan harga, memperluas pasar, dan meningkatkan inovasi produk. Selain itu, muncul konsep bottom of pyramid atau BOP, yaitu strategi menjual produk yang terjangkau kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Konsep ini menekankan bahwa perusahaan bisa meraih keuntungan sekaligus membantu mengurangi kemiskinan. Misalnya dengan menciptakan produk murah dan sesuai dengan kebutuhan pasar pedesaan. Jadi, tantangan utama multinational company ternyata bukan hanya ekspansi global, tetapi juga bagaimana menyeimbangkan keuntungan, tanggung jawab sosial, dan juga dampak terhadap masyarakat dunia. Nah, dalam menghadapi persaingan global, perusahaan harus memiliki beberapa cara untuk dapat terlibat dalam bisnis internasional. Secara umum, perusahaan bisa mencari sumber daya yang lebih murah dari luar negeri atau memperluas pasar dengan menjual produk atau jasa ke luar negeri. Strategi yang paling sederhana yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan ekspor. Ekspor adalah memproduksi barang di dalam negeri lalu menjualnya ke luar negeri. Nah, cara ini itu relatif beresiko rendah dan tidak membutuhkan investasi besar. Meskipun dalam penerapannya terdapat tantangan seperti perbedaan budaya, aturan pemerintah, dan juga nilai tukar mata uang. Nah, strategi yang kedua adalah global outsourcing atau offshoring, yaitu memindahkan sebagian pekerjaan ke negara dengan biaya yang lebih murah. Nah, hal ini tidak hanya diterapkan pada pekerjaan manufaktur saja, tapi kini juga diterapkan pada pekerjaan seperti pengembangan software, akuntansi, bahkan layanan medis. Nah, kemudian
Strategi yang ketiga adalah licensing, yaitu memberikan hak penggunaan merek, teknologi, atau keahlian pada perusahaan di negara lain. Bentuk khususnya adalah franchising, seperti restoran cepat saji yang menggunakan nama dan sistem yang sama di berbagai negara. Cara ini memudahkan ekspansi dengan biaya lebih rendah, tetapi kontrol perusahaan menjadi lebih terbatas. Selanjutnya, dengan tingkat keterlibatan tinggi, terdapat direct investment atau investasi langsung. Nah, perusahaan bisa bekerja sama dengan mitra lokal melalui joint venture, membeli perusahaan asing, atau membangun cabang baru dari nol melalui greenfield venture. Nah, strategi ini memberi kontrol lebih besar, tetapi juga membutuhkan biaya dan risiko yang lebih tinggi. Nah, untuk masuk ke pasar internasional sendiri, suatu perusahaan itu juga harus memahami lingkungan dan bisnis internasional. Dalam hal ini, penerapan fungsi manajemen seperti planning, organizing, leading, dan controlling lebih kompleks karena adanya perbedaan ekonomi, hukum, politik, dan juga budaya. Sehingga dapat diketahui bahwa setiap strategi internasional memiliki kelebihan dan resikonya masing-masing. Keberhasilan bisnis global tidak hanya ditentukan oleh strategi yang dipilih, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan internasional yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke economic environment yang menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara tempat perusahaan beroperasi, termasuk economic development, inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, serta kondisi pasar. Tingkat economic development membedakan negara menjadi developed dan developing atau less developed countries (LDCs) berdasarkan per capita income. Negara maju biasanya memiliki infrastruktur kuat dan daya saing tinggi. Daya saing global diukur melalui Global Competitiveness Report yang diterbitkan oleh World Economic Forum. Selain itu terdapat economic interdependence, yaitu keterkaitan ekonomi antar negara. Krisis seperti dot-com bubble, Asian financial crisis, dan krisis utang Eropa menunjukkan bahwa masalah di satu negara dapat berdampak global. Kondisi ekonomi juga dapat dilihat melalui misery index, dan ketergantungan dalam rantai pasok global membuat gangguan di satu wilayah memengaruhi operasi di seluruh dunia. Lalu kita akan masuk ke legal political environment yang menjelaskan bahwa perbedaan hukum dan sistem politik di setiap negara menjadi tantangan bagi perusahaan internasional. Setiap negara memiliki aturan berbeda terkait perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, pelabelan, keselamatan kerja, dan upah, sehingga manajer harus memahami serta mematuhi regulasi setempat. Perusahaan asing juga sering dipandang sebagai pihak luar yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi. Nah, konsep penting dalam bagian ini adalah political risk, yaitu resiko kehilangan aset, earning power, atau kendali manajerial akibat kebijakan pemerintah. Contohnya, ekspansi Walmart di India tetap menghadapi resistensi politik dan birokrasi yang kompleks meskipun aturan investasi telah dilonggarkan. Selain itu, terdapat political instability, seperti kerusuhan dan perang saudara. Misalnya, konflik di Suriah sejak 2011 yang menimbulkan ketidakpastian bagi bisnis. Ketidakstabilan politik tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tapi juga meningkatkan risiko keamanan, seperti serangan cyber oleh Syrian Electronic Army terhadap media barat. Nah, secara keseluruhan, lingkungan hukum dan politik menuntut perusahaan internasional untuk memiliki strategi manajemen risiko yang kuat. Keberhasilan bisnis global tidak hanya ditentukan oleh peluang pasar, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam memahami, mengantisipasi, dan beradaptasi terhadap political risk dan political instability. Selanjutnya kita akan membahas socio-cultural challenge. Tantangan sosiokultural adalah perubahan nilai, norma, dan karakteristik masyarakat yang dapat mempengaruhi organisasi. Ini termasuk perubahan gaya hidup, keberagaman tenaga kerja, hingga meningkatnya kesadaran sosial masyarakat. Misalnya, saat ini masyarakat semakin peduli pada isu keberlanjutan dan etika bisnis. Organisasi tidak hanya dituntut mencari keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Selain itu, tenaga kerja kini semakin beragam. Perbedaan usia, budaya, dan latar belakang menuntut manajer untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil. Jika organisasi gagal memahami perubahan sosial ini, mereka bisa kehilangan kepercayaan publik.
Jadi, tantangan sosiokultural bukan hanya soal perubahan tren, tetapi tentang bagaimana organisasi mampu menyesuaikan diri dengan nilai dan harapan masyarakat yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, lingkungan bisnis internasional mengalami perubahan signifikan yang ditandai oleh berkembangnya aliansi perdagangan regional dan perjanjian perdagangan global. Salah satu fondasi penting adalah General Agreement on Tariff and Trade yang ditandatangani oleh 23 negara pada tahun 1947. Perjanjian ini menetapkan aturan perdagangan untuk menjamin non-diskriminasi, prosedur transparan, penyelesaian sengketa, serta mendorong partisipasi negara berkembang. Melalui 8 putaran negosiasi, hambatan perdagangan berhasil dikurangi, terutama putaran Uruguay yang terjadi tahun 1986 hingga 1994, yang menurunkan tarif sekitar 30% dan menjadi langkah menuju liberalisasi perdagangan global. Hasil penting dari putaran Uruguay adalah pembentukan World Trade Organization pada tahun 1995 sebagai lembaga permanen yang mengawasi perdagangan internasional, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, serta meningkatkan kepastian aturan perdagangan bagi negara anggota. Nah, selain perjanjian global, aliansi perdagangan regional juga berkembang pesat. Salah satu contoh utama adalah European Union yang berawal dari European Economic Community pada tahun 1957. Aliansi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial negara anggota melalui pembentukan pasar tunggal yang memungkinkan pergerakan bebas barang, jasa, tenaga kerja, dan modal. Tingkat integrasi yang mendalam termasuk penggunaan mata uang euro oleh sebagian anggota serta ekspansi besar tahun 2004 menjadi kekuatan utama meskipun masih menghadapi tantangan seperti krisis utang dan ketimpangan ekonomi. Nah, di kawasan Amerika Utara ada integrasi perdagangan yang diwujudkan melalui North American Free Trade Agreement yang mulai berlaku pada 1 Januari 1994. Perjanjian ini mengumpulkan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dalam satu pasar untuk pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Penghapusan tarif secara bertahap selama 15 tahun menghasilkan peningkatan perdagangan regional serta membuka peluang global termasuk bagi pelaku usaha kecil. Secara keseluruhan, integrasi perdagangan mencerminkan strategi negara untuk memperluas pasar, memperkuat daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke analisis case. Nah, pada analisis case yang berjudul We Want More Guitars yang membahas tentang tantangan peningkatan produktivitas di perusahaan gitar bernama Fletcher Guitars yang bekerja sama dengan perusahaan Spanyol yang bernama Guitars Dominguez. Nah, kasus ini berfokus pada manajer bernama Adam Wainwright yang ditugaskan oleh CEO Vincent Fletcher untuk meningkatkan produksi gitar karena meningkatnya permintaan global, khususnya akibat popularitas musik Latin yang terus meningkat. Namun, di sini Adam menemukan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh Salvador Dominguez memiliki budaya kerja yang sangat fokus pada craftsmanship atau kualitas, bukan pada kecepatan produksi. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, seberapa akurat analisis Adam dan apakah craftsmanship tidak kompatibel dengan peningkatan produktivitas? Jawabannya adalah, analisis Adam sebagian akurat karena memang terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional. Namun, Adam kurang memahami bahwa keunggulan utama perusahaan ini adalah kualitas dan juga keunikan dari produknya. Craftsmanship sebenarnya tidak sepenuhnya bertentangan dengan produktivitas, tetapi peningkatan suatu produksi yang harus dilakukan tanpa mengorbankan kualitas tersebut. Nah, strategi yang tepat adalah meningkatkan efisiensi secara bertahap tanpa mengubah proses inti yang menjadi identitas perusahaan. Nah, masuk ke pertanyaan kedua. Kira-kira nih, nilai sosial apa yang ada di Guitars Dominguez yang berbeda dengan nilai sosial di Amerika Serikat? Jawabannya adalah, nilai sosial di Guitars Dominguez lebih menekankan pada kualitas, kesabaran, tradisi, dan juga kebanggaan terhadap hasil kerja. Mereka melihat ini sebagai seni, bukan sekedar produksi massal. Sebaliknya, nilai sosial di Amerika Serikat lebih berfokus pada efisiensi, produktivitas, kecepatan, dan juga pencapaian target. Nah, perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan general environment, khususnya dalam aspek sosial budaya. Nah, masuk ke pertanyaan ketiga dan juga pertanyaan terakhir, apakah yang sebaiknya dilakukan Adam untuk meningkatkan produksi? Jawabannya adalah, Adam sebaiknya tidak memaksakan sistem produksi Amerika secara langsung. Sebaliknya, Adam perlu memahami budaya kerja lokal dan juga bekerja sama dengan Salvador untuk menemukan solusi yang seimbang. Misal, meningkatkan efisiensi pada proses pendukung seperti manajemen waktu, peralatan, atau perencanaan produksi tanpa mengubah proses craftsmanship utama. Selain itu, Adam juga perlu membangun suatu hubungan yang baik
dan juga menghormati nilai-nilai yang dianut oleh pekerja. Jadi, kasus ini tuh menunjukkan bahwa external environment, khususnya general environment seperti budaya dan juga nilai sosial, memiliki pengaruh besar terhadap cara organisasi beroperasi. Manajer harus mampu beradaptasi dengan lingkungan tersebut dan menemukan strategi yang meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan identitas dan kualitas organisasi.